Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Anda juga di sana senantiasa sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, barusan tadi buka-buka video yang masuk gitu di di memori gitu ya. Kemudian tiba-tiba ketemu satu video Ustadz Adi mengatakan jangan coba membangunkan singa yang sedang berzikir, kalau sudah mengaum sudah susah dihentikan. Kurang lebih begitulah videonya. Mungkin Anda bisa lihat di pernyataan ini ya. Yang ini pernyataan videonya itu. Ya, saya juga sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu akan sulit untuk dihentikan. Ya, jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan, saya siapkan juga supaya menjadi pelajaran yang baik. Dan tolong jangan siapkan materai ya, karena saya sudah punya banyak materai nih pada orang-orang yang fitnah dan sebagainya. Saya sudah tempuh langkah hukum, saya sudah koordinasi dengan pengacara juga dan yang lainnya. Ini kalaupun Anda hapus, karena saya dapat laporan dihapus, saya sudah dari awal. Kami ini tim riset. Jadi nggak sembarangan, kalau ada yang coba-coba berbuat sesuatu sudah tercatat di sistem kita. Jadi sudah kami download duluan, kami screenshot sampai yang komen-komennya itu loh. Di bawah-bawahnya itu sudah kena screenshot semua. Jadi mohon izin ya teman-teman yang sudah komen, yang jelek, yang fitnah, yang apa, itu sudah ada datanya di kita semuanya. Itu teman-teman sekalian, saya bingung awalnya ini maksudnya apa begitu. Kok Ustadz Adi semarah ini, tumben Ustadz Adi ini semarah itu begitu. Ternyata Ustadz punya usut. Coba-coba buka di berita gitu, ternyata ada akun ya, dan ada orangnya juga ya. Ada akun namanya Eko Kuntadi, akun Twitter yang memfitnah Ustadz Adi ya, meskipun dengan bahasa sarkastik ya, bahasa sindiran begitu. Karena Ustadz Adi kemarin itu sudah menyalurkan donasi kurang lebih sekitar 30 miliar yang dikumpulkan selama 6 hari, kemudian disalurkan lewat MUI kurang lebih sekitar 14,3 atau 13,3 miliar kalau nggak salah, atau 14,3 miliar kurang lebih ya. Kemudian disalurkan juga lewat INH, International Network of Humanitarian, itu sekitar 10,2 miliar ya. Itu lembaga kemanusiaan yang ada di Palestina ya. Kemudian disalurkan sekitar 5 miliar untuk kebutuhan anak-anak Palestina yang belajar di Indonesia atau warga Palestina yang belajar di Indonesia. Nah, kemudian ini dipelintir oleh si Eko pun tadi ini, dipelintir. Dia bilang dalam cuitannya itu, alhamdulillah terkumpul 60 miliar, disalurkan 14 miliar kalau nggak salah, kurang lebih begitulah cuitannya. Coba nanti dicari ya. Nah kemudian ini kan bahasa sarkastik yang sebenarnya tuduhan. Sudah menuduh Ustadz Adi Hidayat mendapatkan 60 miliar, padahal Ustadz Adi Hidayat mendapatkan 30 miliar kurang lebih. Kemudian dia mengatakan bahwa disalurkan 14 miliar, padahal sudah disalurkan sebesar 30 miliar ya. Nah, kemudian ada lagi fitnah yang disampaikan di channel YouTube. Memang channel YouTube ini saya juga pernah buka. Ini bahasanya fitnah terus. Ustadz Uwas difitnah, kemudian Uwas juga sekarang difitnah gitu. Nama channel itu adalah channel Suara Istana sama Suara Inspirasi. Ini dua channel ini saya pernah waktu itu buka. Kemudian saya karena fitnah terhadap Uwas itu luar biasa, gara-gara Uwas mengajak masyarakat untuk mengumpulkan donasi untuk beli kapal selam gitu kan. Kemudian Uwas difitnah, luar biasa fitnahnya. Kemudian dengan thumbnail yang luar biasa juga, fitnah juga di situ. Nah, saya juga pernah laporkan channel ini gitu. Saya laporkan channel ini dan saya tidak tahu responnya seperti apa dari YouTube. YouTube juga tidak bereaksi. Dan channel ini sekarang setelah saya cek lagi nih, setelah kasusnya dengan Uwa ini hilang.
hilang dari peredaran, entah di banned sama YouTube atau seperti apa, walau alam. Yang jelas kalau Anda ketik sekarang suara istana atau suara inspirasi itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Entah kenapa itu. Nah, apakah karena berkasus baru dihilangkan sama YouTube, karena reputasi YouTube juga, atau seperti apa? Karena sebelumnya fitnahnya juga nggak kalah dahsyat gitu, luar biasa. Cuman seperti UAS itu tidak bereaksi gitu, sehingga terus saja difitnah. Nah, UAS langsung bereaksi dan channelnya langsung hilang begitu ya. Nah, tinggal nanti siapa yang punya channel ini akan dikejar sama timnya Ustadz Adi beserta pengacaranya tentunya, yang bukan orang sembarangan juga, orang-orang riset yang tahu betul terkait dengan IT dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran ya buat siapapun kita ya yang terbiasa ya menyampaikan berita fitnah, hoax tanpa ada cross check ya. Termasuk mengingatkan juga kepada pribadi saya ya, yang sering baca berita kemudian nggak cross check, kemudian mungkin ada keinginan untuk share dan seterusnya. Makanya siapapun kita tolong hati-hati, jaga lidah, jaga mulut ya. Kalau menurut saya ini di 2 channel ini dicari itu, siapa naratornya pun harus dicari itu. Kemudian siapa adminnya juga harus dicari itu. Adminnya semuanya harus dicari dan semuanya harus bertanggung jawab atas fitnah-fitnah yang mereka lakukan selama ini. Barangkali itu teman-teman sekalian yang bisa kita lihat dari kasus ini, dan kita berharap nih supaya polisi adil dalam hal ini. Ini orang ini, Eko Kun tadi ini, kalau kita lihat dari cuitan sebelumnya juga, ini banyak sekali fitnah UAS ya, fitnah ulama-ulama yang ada di Indonesia yang tentunya berseberangan dengan pemerintah atau yang tidak sejalan dengan pemerintah, yang suka mengkritik pemerintah. Ini sering sekali difitnah dengan berbagai macam fitnahan, tapi dia belum ketemu gongnya untuk klik dengan hukum, meskipun dibela sama Ade Armando ya, dengan mengatakan bahwa apa deliknya di sini nggak ada, ya tinggal diuji aja nanti begitu. Kalau misalkan polisi ini tidak berbuat adil, saya khawatir nih justru nanti masyarakat akan kehilangan kesadaran dan akan membuat pengadilan jalanan yang karena sudah luar biasa nih ya, masyarakat Islam ini udah sabarnya luar biasa gitu. Tapi kalau terus seperti ini nanti para ulama-ulama lurus ini, orang-orang yang apa adanya ini ya, terus difitnah, terus dilakukan bonsai dan seterusnya oleh orang-orang seperti ini nih, saya khawatir nanti justru masyarakat luas yang akan bertindak dengan caranya sendiri. Itu kan lebih berbahaya ya. Mudah-mudahan kita yakin polisi akan profesional ya. Ini sudah ada buktinya, sudah kentara sekali tujuannya apa, semua orang bodoh pun tahu apa yang dia inginkan ya, orang-orang semacam ini ya, Bazar RT ini. Mudah-mudahan nanti polisi berlaku adil dan kurung lah, kalau bisa 15 tahun 20 tahun kan mantap tuh ya, biar adil gitu, biar adil, karena udah terlalu banyak fitnah yang disampaikan kepada ulama-ulama sebelumnya juga, udah terlalu banyak ya. Sayang nih kalau orang-orang kayak begini kemudian dibiarkan, ini akan membuat gaduh negara kita, membuat gaduh negara Indonesia. Sementara kita ini kan mau menuju 100 tahun Indonesia merdeka, kenapa enggak gitu. Kita pelihara orang-orang yang tidak membuat gaduh, orang-orang yang justru memberikan semangat untuk masyarakat Indonesia bangkit, menyongsong 100 tahun Indonesia menjadi 5 besar dunia. Betul enggak? Ya kan? Kita berada pada posisi 5 besar dunia dan kita mampu itu ya, dengan tentunya menghilangkan orang-orang yang comberan kayak begini, yang suka bikin gaduh Indonesia begitu kan, suka bikin gaduh masyarakat, membuat masyarakat tidak nyaman, membuat orang-orang tidak nyaman dengan narasi-narasi yang dia buat ya. Demikian teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.